Semuanya, selamat pagi, selamat datang di PT Peruta Citra Prima. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses internal audit yang ada di PT Peruta Citra Prima ini. Nah, sebelum kita membahas masuk lebih dalam mengenai internal audit, apakah saudara-saudara tahu mengenai internal audit itu, bagaimana prosesnya, apa yang dimaksud dengan internal audit itu sendiri? Jadi, internal audit adalah sebuah aktivitas independen yang memberikan jaminan, keyakinan, serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai macam-macam internal audit yang ada di banyak perusahaan, itu ada banyak, ada 4 jenis yang ada di screen yang teman-teman sekarang lihat, yaitu internal audit financial reporting, internal audit compliance, internal audit IT and systems, dan internal audit untuk investigation. Nah, lalu teman-teman juga bisa belajar juga mengenai muncul awalnya internal audit itu bagaimana dan apa saja yang melatar belakangi hal itu terjadi. Jadi audit itu muncul dari bahasa Latin, yaitu auditus, yang artinya adalah mendengarkan. Dan proses ini sudah ada sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi eh, prakteknya profesi ini itu sudah ada sejak zaman Mesopotamia. Jadi di zaman dulu itu disebutnya sebagai internal control, sistem pembagian tugas, sistem verifikasi seperti itu. Bahkan di zaman Mesir kuno, fungsi otorisasi, verifikasi, dan saksi penyerahan padi pada saat panen ke lumbung padi itu sudah berjalan begitu di sistem pemerintahan zaman Mesir kuno. Nah, sementara di zaman Romawi kuno, ya, ada yang disebut dengan sistem dengar laporan. Jadi di sistem itu adalah dilakukan pengecekan laporan keuangan gubernur-gubernur yang ada di setiap wilayah Romawi untuk para petugas-petugasnya itu yang dari kerajaan utamanya itu mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaan dana kerajaan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke lebih spesifik lagi, ke dalam hal yang lebih spesifik lagi. Sebelum menyentuh ke internal audit, kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai internal control. Nah, internal control ini apa yang dimaksud dengan internal control? Jadi, internal control ini adalah suatu ukuran proses dari tingkat pengendalian dan keamanan internal dari sebuah organisasi. Contohnya, yang pertama adalah adanya pemeriksaan harian untuk melihat apakah kas kecil sudah benar digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Nah, kas besar sudah sesuai atau tidak dengan setoran harian yang didapatkan oleh kolektor pada saat dilakukan cash opname tentunya. Nah, kemudian stok perusahaan apakah juga sudah sesuai dengan data barang yang masuk dan barang yang keluar pada untuk mungkin digunakan untuk proses penjualan hari itu, mungkinkah ada proses penerimaan barang dari masing-masing mungkin dari supplier gitu. Nah, ini bisa diketahui pada saat dilakukan daily stock up. Internal control itu terus berjalan dan tidak pernah ada hentinya. Nah, lalu kalau kita berbicara mengenai koneksi antara internal control dan internal audit, itu apa sih? Internal control adalah proses kesinambungan antara pengendalian yang diterapkan dan dipelihara dengan baik untuk memungkinkan perusahaan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai tujuan dengan lebih efisien. Nah, wujudnya apa? Jadi wujudnya internal control dalam pengendalian internal ya, dalam meningkatkan efektivitas operasi, melindungi organisasi dan dari resiko-resiko yang bisa menimbulkan kerugian atau bahkan jika ada pun bisa diminimalkan. Itu ada dua metode wujudnya, yaitu yang pertama adalah mengenai kontrol pencegahan. Misalkan
seperti adanya pemisahan tugas, segregasi tugasnya masing-masing. Nah, ada misalkan divisi HR, Human Resource, HR yang eh, mengatur masalah SDM, sumber daya manusianya. Kemudian ada yang Finance dan Accounting yang mengatur mengenai keuangan. Ada eh, divisi lain, divisi operasional, itu yang disebut dengan pemisahan tugas. Adanya otorisasi. Nah, misalkan dari staff ke level koordinator, dari koordinator ke supervisor. Kemudian adanya juga manajer, perlu dilakukan otorisasi ke manajer atau ke direksi. Seperti itu. Maksudnya fungsi otorisasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan cyber security untuk melihat, menganalisa apakah keamanan dari sistem perusahaan itu sudah terjamin ataukah bisa diimplan oleh sebuah malware dari luar yang ingin mencuri data-data perusahaan. Nah, kemudian adanya password untuk masing-masing user. Misalkan seperti user A ketika ingin masuk ke sebuah sistem di perusahaan, satu sistem, itu apakah sudah ada passwordnya, termasuk untuk user eksternal. Kemudian akuntansi double entry. Jadi dilakukannya double entry, misalkan pencatatannya ada admin yang pencatat, kemudian ketika dokumen itu dipindahkan ke kantor pusatnya, nanti accounting pusat juga mencatat. Jadi misalkan, oh dari adminnya ini salah, misalkan ada kurang pencatatan, maka akan dilakukan pencuna koreksi, seperti itu. Kemudian ada juga peraturan GCG. Nah, GCG ini apa? GCG nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam slide-slide yang berikutnya. Tapi sekilas, peraturan GCG ini adalah peraturan yang memungkinkan perusahaan untuk menetapkan standar good corporate governance. Jadi, sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kontrol pendeteksian. Seperti didirikannya profesi internal audit, jadi CIA, Certified Internal Auditor, dan juga audit eksternal atau CPA, Certified Public Accountant. Jadi kontrol pendeteksi ini bisa dilakukannya sebuah deteksi dini adanya kecurangan yang dilakukan oleh profesi-profesi tertentu. Gitu. Selanjutnya adalah apa sih perbedaannya mengenai antara auditor internal dan auditor eksternal? Nah, seperti yang teman-teman atau rekan-rekan lihat di layar, di screen, ya, internal auditor itu adalah karyawan perusahaan, tetapi tetapi bisa juga merupakan entitas independen dari luar. Sedangkan auditor eksternal itu rata-rata ya, 99% itu adalah orang independen yang berada di luar perusahaan. Nah, perbedaan yang kedua, auditor internal melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya itu harus dikelola oleh perusahaan. Sedangkan auditor eksternal, dia objektifnya lebih ke arah melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Begitu. Perbedaan yang ketiga adalah internal auditor fokus pada future, masa depan, untuk bisa mengevaluasi kontrol yang dirancang. Kemudian untuk meyakinkan bahwa, oh, ternyata dari proses yang sudah dievaluasi ini, proses ini diyakini bisa efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang auditor eksternal fokusnya pada apa? Fokusnya pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari past data, kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dan dicatat di laporan keuangan. Gitu. Kemudian perbedaan selanjutnya, internal auditor bisa langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan, apapun bentuknya, dan deepness atau perluasannya juga dari setiap aktivitas itu internal auditor itu bisa langsung berkaitan. Kemudian
auditor eksternal itu tidak semua kecurangan itu diperhatikan secara menyeluruh, gitu. Jadi mereka memiliki satu prosedur yang namanya adalah materialitas. Jadi jika kejadian tersebut menimbulkan, misalkan menimbulkan kerugian, tapi kerugiannya tidak masih di bawah dari standar materialitasnya, maka internal maaf, maksudnya eksternal auditor akan ibaratnya seperti mempas dilewati, gitu. Mereka hanya akan mengangkat proses internal, proses-proses internal yang memiliki kerugiannya di atas materialitas. Selanjutnya adalah perbedaan selanjutnya adalah sifatnya adalah independen terhadap setiap aktivitas yang diaudit, tetapi juga siap sedia dalam menanggapi kebutuhan dan keinginan dari seluruh tingkat manajemen. Sementara auditor eksternal, mereka bersifat independen karena orang orang-orang yang berada di luar instansi atau perusahaan, tetapi mereka hanya memiliki tanggung jawab kepada manajemen dan dewan direksi saja, gitu. Kemudian perbedaan yang terakhir, jadi internal auditor itu diwajibkan untuk menelaah setiap aktivitas secara kontinu. Sementara eksternal auditor itu melakukan penelaahan catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik. Biasanya reviewnya berjalan mungkin secara interim atau secara yearly.